Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang kepada siswa-siswi SKB Negeri Surabaya tahun ajaran 2021-2022. Hari ini kita akan memulai MPLS SKB Negeri Surabaya Senin 8 Agustus 2021. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Zunif Ermayanti. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran matematika dan pendidikan karakter kelas 10. Pada MPLS kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai motivasi dan semangat belajar siswa yang kedepannya diharapkan siswa-siswi SKB Negeri Surabaya memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi untuk menggapai cita-cita mereka dan dapat menggapai apa yang kalian inginkan. Kita akan mulai membahas mengenai motivasi dan semangat belajar siswa. Diharapkan nanti silakan disimak materinya, semoga berguna untuk kalian. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di MPLS SKB Negeri Surabaya. Sekarang kita akan mulai ya materi motivasi dan semangat belajarnya. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas kali ini yaitu kira-kira apa ya pengertian dari motivasi, tujuan motivasi, terus penting gak ya setiap orang itu memiliki motivasi, dan kira-kira unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi motivasi, dan yang terakhir bagaimana ya caranya biar motivasi kita itu semakin meningkat. Nah, di sini kalian sebagai siswa dan siswi, hal yang paling penting untuk kalian lakukan itu apa sih? Belajar kan? Jadi kalian harus punya semangat belajar yang tinggi. Lah, kalau kita ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kita lagi ngomongin tentang motivasi. Pertanyaannya adalah, apakah penting setiap orang memiliki semangat belajar? Menurut kalian penting nggak setiap orang itu harus memiliki semangat belajar? Ya betul, pasti penting dong. Kita sebagai seorang pelajar harus memiliki semangat belajar. Nah, semangat belajar itu tidak kata lain pasti kalian harus memiliki motivasi. Sekarang, kira-kira ada yang tahu nggak apa pengertian dari motivasi? Pengertian motivasi adalah suatu keadaan yang terjadi pada diri seorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan. Intinya itu, motivasi adalah alasan yang mendasari semua perilaku. Hal-hal yang kalian lakukan, tingkah laku, perilaku, itu ujung-ujungnya adalah motivasi. Nah, tujuan motivasi itu sebenarnya intinya secara garis besar itu ada dua. Yang pertama, kalian memiliki motivasi untuk mencapai kebahagiaan atau menghindari penderitaan. Jadi sebenarnya secara garis besar hanya dua tujuan motivasi kalian itu. Misal untuk mencapai kebahagiaan, kira-kira apa ya contohnya ya? Traveling, main game, nonton film, dan lain-lain. Pokoknya intinya segala hal yang kalian lakukan untuk mencapai kebahagiaan yang kalian inginkan. Sedangkan untuk menghindari penderitaan, yaitu hal-hal apa saja yang tingkah laku kalian yang bisa menghindari kalian dari penderitaan. Misal kalian sakit, untuk menghindari penderitaan, kalian ngapain ya? Minum obat, terus buang air besar, dan lain-lain. Jadi intinya motivasi itu kan apapun tingkah laku kalian untuk mencapai sesuatu. Nah, contohnya lagi misal belajar. Setiap orang itu bisa menempatkan tingkah laku apapun. Ada yang masuk kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi sebagian lainnya masuk ke dalam kategori mendapatkan kebahagiaan, yaitu contohnya belajar. Misalnya si A, dia senang sekali belajar. Dia dengan belajar, dia akan bahagia. Berarti dia masuk ke dalam kategori motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan ada satu lagi, si B.
Si B itu belajar untuk apa? Karena dia disuruh orang tuanya, karena dia punya obsesi yang lain. Berarti dia termasuk kategori menghindari penderitaan. Jadi tingkah laku yang kalian lakukan itu bisa jadi di setiap orang itu tujuannya berbeda. Ada yang mendapatkan kebahagiaan dan ada pula yang menghindari penderitaan. Lah, sekarang sebagai seorang siswa dan siswi kan kalian tujuan utamanya dan kewajiban kalian utama adalah belajar. Kira-kira tujuan belajar itu apa ya? Itu tadi, yang pertama itu kalian bisa passion. Wah, aku senang sekali belajar karena belajar itu menyenangkan. Dan kalian memiliki passion, ingin mengetahui banyak hal. Berarti kalian tujuan belajar di 3 hal yang tadi, passion, belajar itu menyenangkan, ingin mengetahui banyak hal. Berarti tujuan belajar kalian itu sesuai dengan motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan yang ada lagi nih orang yang saya mau belajar gara-gara dimarahin orang tua, biar dibilang orang lain kita rajin, kita pinter, atau obsesi masuk perguruan tinggi negeri tertentu. Itu merupakan salah satu contoh motivasi untuk menghindari penderitaan. Jadi kalian bisa bedakan kan ya, mana perilaku orang yang untuk mendapatkan kebahagiaan dan mana yang melakukan itu untuk menghindari penderitaan. Nah, di sini ada nih sedikit rumus motivasi. Apa ya rumus motivasi? Itu adalah tindakan yang dilakukan atas motivasi mendapatkan kebahagiaan, dalam arti mereka mau untuk belajar, itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk menghindari penderitaan. Ya misalnya kalau untuk mendapatkan kebahagiaan berarti kan dia artinya dia mau untuk belajar, sedangkan untuk menghindari penderitaan dia harus belajar. Lah, mana yang mengasih nilai kepuasan yang lebih tinggi? Ya jelas yang akan ngasih nilai kepuasan yang lebih tinggi itu pasti orang-orang yang motivasinya untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi di sini saya harapkan tujuan motivasi kalian itu dalam hal belajar itu kalian akan mendapatkan kebahagiaan dengan kalian belajar. Karena itu kepuasannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan untuk menghindari penderitaan. Sebagai siswa, kira-kira unsur-unsur apa saja sih yang mempengaruhi motivasi siswa? Hal yang paling penting adalah pertama, cita-cita. Kalau kalian memiliki cita-cita, pasti kalian akan melakukan berbagai cara untuk menggapai cita-cita tersebut. Kalau kalian cita yang tinggi, pasti kalian akan semangat belajar untuk menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Terus yang kedua yang mempengaruhi motivasi itu kondisi dan lingkungan siswa. Apakah kondisi dan lingkungan kalian itu sangat mendukung sekali kalian untuk belajar atau tidak? Dan bagaimana lingkungan kalian itu memotivasi kalian untuk menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Kemudian kemampuan siswa. Seberapa besar kemampuan kalian dan seberapa besar juga keinginan kalian agar kalian mampu untuk menghasilkan dan mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Dan mungkin tidak lupa juga upaya guru dalam membelajarkan siswa. Jadi kita sebagai guru juga berperan penting dalam mempengaruhi motivasi siswa. Bagaimana kita bisa mendukung kalian, bagaimana kita bisa memotivasi kalian untuk belajar lebih baik agar cita-cita kalian yang kalian inginkan bisa tercapai. Nah, tadi kan sudah unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi siswa. Sekarang kita berupaya. Apa sih upaya yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi? Yang pertama adalah optimalisasi penerapan visi belajar. Apa ya maksudnya optimalisasi? Itu contohnya rajin membaca bacaan yang berkualitas. Jadi kalian suka baca buku, nonton video yang bermanfaat. Sekarang kan banyak sekali akses-akses yang dapat kalian tempuh untuk mendapatkan materi-materi atau keilmuan yang kalian sukai. Kemudian yang kedua, pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Kalian sebagai siswa harus banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah untuk menambah pengalaman dan wawasan kalian. Misal ada pelatihan komputer, silakan kalian ikuti. Ada praktek
Tata busana, tata boga, silakan kalian ikuti, pasti nanti akan berguna sekali untuk kalian. Memiliki komitmen yang kuat, memiliki teman bergaul yang memotivasi, dan mengunci impian hidup yang ingin dicapai. Ini yang paling penting. Bagaimanapun kalian harus memiliki cita-cita dan kalian kunci impian kalian sehingga kalian akan mencapai impian tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa kita minta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita lakukan akan bermanfaat dan bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Lah, sekarang kalian pilihan harus belajar atau mau belajar. Silakan kalian tentukan tujuan motivasi kalian masing-masing. Dan mana yang lebih baik, harus belajar atau mau belajar? Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya itu adalah tindakan-tindakan besar tidak akan terlaksana jika tidak memiliki motivasi yang kuat. Apapun yang kalian lakukan, intinya adalah motivasi kalian, seberapa besar motivasi kalian dan seberapa tinggi motivasi kalian untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Demikian materi untuk motivasi dan semangat belajar. Saya harapkan dengan adanya video ini kalian lebih semangat dan lebih termotivasi untuk belajar dan menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Meskipun sekarang di masa pandemi banyak sekali halangan dan rintangan yang kalian hadapi, entah malas, entah bosan, tapi di sini kita semua merasakan hal yang sama, dan saya harapkan itu semua tidak menyulutkan semangat kalian untuk menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Jangan lupa di masa pandemi sekarang ini kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan. Dan kita harapkan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa bertemu tatap muka langsung di SKB Negeri Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.